Saya sudah mendedikasikan diri saya, sudah melegalkan diri saya bahwa identitas, keaslian, jati diri, budaya orang Marin harus terangkat di permukaan bagaikan sinar mentari yang tiap hari terbit di pagi hari. Adat itu diakui, dihormati. Adat agama menjadi sama. Pemerintah tinggal ikut saja. Yang penting adat jalan baik, pemerintah tinggal ikut. Oleh karena itu berpesan, saya sangat berpesan sekali bahwa sekarang waktunya, kalau memang adat bilang tidak ya tidak. Bagaimana mengembangkan kearifan lokal, itu budaya kita. Itu misi saya untuk mengangkat identitas jati diri kita di negeri ini. Oleh karena itu ketua-ketua adat semakin banyak buat tifa, semakin banyak kita juga dihargai. Karena kita selalu memuji dan membesar kepada alam ini dan mengangkat syukur kepada Tuhan. Pasti alam ini juga Tuhan melimpahkan berkat terus. Saya setelah MOU dengan Ridwan Kamil, beliau sampaikan bahwa di Bandung itu adalah daerah yang toleran, daerah yang dia memberikan izin kepada 400 izin mendirikan gereja. Saya bilang di Merauke pun sama, kami lebih toleran, lebih dari 600 izin kita bangun masjid tidak pakai IMB. Kalau di sini pakai, kalau di Merauke tidak ada IMB. Maka manakah yang lebih toleran? Di situ pakai IMB, di sini tidak toleran. Di sini bangun aja silakan. Itu sudah toleransinya di luar biasa. Oleh karena itu ada harapan kita beras dari Merauke. Saya akan ke Fiji, saya akan ke Salomon, saya akan ke Selandia Baru dan Papua Nugini. Karena saya sudah MOU tanda tangan untuk beras. Rice diplomacy. Beras menjadi alat diplomasi. Jadi kita masuk kasih makan kita ke saudara-saudara di sana. Dan ini luar biasa. Kalau jadi, memang benar dikatakan bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang memberikan makan kepada banyak orang di dunia yang akan dibutuhkan. Berarti Tuhan sudah melimpahkan daerah kita ini, benar-benar orang Jawa bilang Gemaripah Loh Jinawi. Negeri yang subur, kaya, dan betul-betul punya potensi alam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya sudah ketemu dengan Duta Besar Australia dan Jaksa Agung Australia, George Bennett, dan dia sudah siap mau datang ke Merauke untuk mengembangkan apa-apa yang kita pikirkan. Nah ini menurut kami lewat pemerintahan yang ada ini, setiap tahun harus ada satu yang dihasilkan. Jadi 5 tahun ada 5 yang. Jangan sampai 5 tahun kita sia-sia. Bagaikan membangun rumah di atas pasir, datang ombak pergi berlalu, tak berbekas dan tak terlihat. Budaya yang bangun semua Ridwan Kamil, saya hanya siapkan tanah. Nah ini kan satu hal orang yang punya nilai budaya, yaitu kita akan bangun, akan cari tanah kurang lebih 10 hektar untuk wisata, atau nanti daerah kita lihat di mana ada 10 hektar. Nanti yang bangun dari Wali Kota Bandung, itu dia bangun yang namanya Rumah Peradaban Dunia. Rumah Peradaban Dunia yang di dalam situ adalah 17 agama di dunia epicentrumnya. Jadi akan dibangun rumah-rumah ibadah dunia yang 17. Di dunia ini ada 17 agama. Artinya rumah-rumah ibadahnya. Sehingga akan dibangun rumah epicentrum. Artinya apa? Nanti orang-orang dari luar-luar dunia akan datang lihat rumah-rumah itu ke sini. Dan itu nilai pariwisata. Kenapa dia terkesima? Saya sebut. Saya bilang kau cari di negeri ini, cari di Alkitab, cari di Al-Quran, cari di kitab Weda, Tripitaka, tidak akan ada yang sebutan namanya Animha. Apa itu Animha? Saya bilang Animha itu sang legenda, ya Tuhan telah menganugerahkan nama itu untuk khusus bumi Animha yang namanya manusia sejati. Ketika dia dengar itu langsung dia bilang, saya akan bangun rumah peradaban dunia yang ada di negeri Animha. Dan itu pun ide dia, bukan saya. Luar biasa. Berarti ini kan dia punya visinya udah jauh. Saya sekarang berada di kampung Snegi. Saya nyatakan diri saya Animha. Saya Malin Anim, manusia sejati. Sehingga saya bersama-sama dengan bapak-bapak tua adat di kampung Snegi. Yang kita tahu bahwa perusahaan Medco yang ada di sini. Sehingga
ketika sesuatu yang terjadi saya akan ungkap secara jelas menurut jati diri saya berdasarkan negeri ini hari sebenarnya sempurna dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang datang di sini sehingga budaya kami jangan dipermainkan. Sehingga saya akan menyatakan dengan benar dan jelas. Saya Urbanus Malin. Generasi hilang. Apakah kita mau? Nah ini saya pikir ini pesan-pesan moral ini dan sekolah. Sebagai Bupati Merauke, kita akan mencoba. Semua anak-anak tidak usah pikir baju merah putih, tidak usah pikir sepatu, harus pakai baju putih, harus ini, tidak usah pikir. Pergi saja sekolah. Ya, saya akan pakai cara itu. Memang itu betul aturan. Ya. Orang di Wamena saja itu pakai koteka, tidak pakai baju, dia pergi sekolah. Apa ada yang salah? Tidak. Pendidikannya, negara menjamin keberlangsungan pendidikan kepada setiap warga negara dengan cara apapun. Undang-undang tidak ada. Jadi jangan pikir, aduh tidak ada baju. Kalau kita terus pikir baju, sepatu, dia punya spesifikasi, punya kekhasan. Kita jangan terjebak dengan rutinitas aturan yang menghambat semangat pendidikan kita. Kita akan bicara, kalau mau sekolah, sekolah aja. Udah sekolah, bilang pendidikan gratis, ada saja. Ini yang saya juga memang benar-benar pikir, apa masalahnya? Atau orang Jawa, oh masalahnya sih